Halo kawan-kawan semua. Hari ini saya akan buat satu konten baru dalam video saya, dalam channel saya, namanya Detektif Sansan. Kali ini saya akan membahas, menurut catatan saya adalah detektif Sansan. Hari ini saya akan membahas mengenai things I hate about Germany, specific Berlin. Why? Because sebab sepanjang saya tinggal di Jerman, saya tinggalnya hanya di Berlin saja. So specific di Berlin, tapi saya buat untuk Jerman. So kalau ada sesuatu yang nonton yang orang Indonesia tinggal di Jerman, mungkin melihatnya, wah itu tidak apply buat saya. Well, maybe because you live in a different city in Germany, ya, tinggal di Jerman yang berbeda atau semacamnya. Dan satu lagi, ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, so saya sudah punya listnya beberapa hal dan saya sudah confirm dengan suami saya yang orang Jerman. Dari list yang semuanya dia hanya bisa berkata yeah, which means yes. Oke. Oke, kembali lagi bersama Detektif Sansan. Oke, number 1, things I hate about Germany. Hal-hal yang saya tidak suka dari Jerman sepanjang pengalaman saya. Sekali lagi, 1, birokrasi. Oh, birokrasi. Jerman itu, menurut pengalaman saya, birokrasinya sulit banget, susah banget. Langsung saja mengurus ke ABH atau sekarang sudah namanya LEA, Ausländer Beholder, itu buat kayak imigrasinya orang-orang yang non Jerman yang datang ke Jerman untuk ngurus visa semacamnya. Birokrasinya sudah lama. Mendapatkan kesananya tuh harus pakai termin. Mendapatkan terminnya itu harus nunggunya lama. Susah. So birokrasi is so much headache. That's why I put it number 1. Kenapa saya buat itu di nomor 1? Segala sesuatunya birokrasi. Segala sesuatunya kesini program, Standesamt, ngurus ke sini. Yang ini ditanya, oh tidak bisa kamu harus ke sini, yang ke sini tidak ada korelasi semacamnya, which is a little bit headache. So itu nomor 1, birokrasi. Mungkin ada yang pikir, well, di semua negara juga rata-rata begitu, di Indonesia juga begitu. Saya di Indonesia birokrasinya memang agak sulit juga, tapi agak gimana ya, kalau kamu punya duit kan bisa dibayar calo semacamnya ya. Di sini nggak ada yang seperti itu, so everything kamu harus buat sendiri. Oke? Number 2, language, bahasa. I hate it. Why I hate it? Kenapa saya benci? Saya tidak suka. Jerman adalah memiliki bahasa yang jujur untuk saya. Kembali lagi pengalaman saya. Bahasa sulit. Saya bahasa Inggris cuma belajarnya dari sekolah. Saya tidak ambil sampai kursus-kursus macamnya, tidak. Tapi kuliah saya di-hire jadi international employee di international company. Lalu saya punya bos yang tidak ada satu orang pun, bos saya tidak pernah selalu tidak pernah orang Asia semacamnya. So selalu orang, kalau nggak orang US, kalau nggak orang UK. So I got used to it, speaking with them, listen to the accent, so everything. So I got used to it. So I learn by working with them. But in here, kalau di sini di Jerman, saya sudah tinggal, suami saya dengan Jerman, saya sudah praktis dan dia tetap serada susah. Banyak orang bilang itu kalau kamu tahu bahasa Inggris jadi lebih susah belajar bahasa Jermannya, lebih baik tidak tahu bahasa Inggris. Ada yang bilang seperti itu. Jadi lebih gampang untuk pelajarinya, karena sebenarnya Inggris dengan Jerman itu ada beberapa kata yang sebenarnya mirip-mirip, cuman tulisannya berbeda seperti itu. Jadi agak gimana ya artinya. Tapi menurut pengalaman saya Inggris itu jauh lebih mudah
dibanding Jerman. Atau saya nggak tahu juga, apa mungkin usia saya juga ya susah menangkap, saya nggak tahu juga. Oke. But anyway, language I hate it karena saya tidak bisa meng-catch. But anyway, I got it. Sekarang saya sudah ambil kursus akhirnya. Jujur saya pernah ada cerita di video saya sebelumnya ya, kalau nggak salah ya. Saya datang ke Jerman 0 bahasa Jerman saya, karena saya pikir Jerman sudah semua orang sudah bisa berbahasa Inggris saya rasa, tapi in reality no. Yang anak mudanya pun banyak juga yang tidak bisa berbahasa Inggris dikit ya, yang apalagi yang udah tua-tuanya of course cannot speak English ya. Tapi untungnya di Berlin problem lagi, is so easy to switch it dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris, karena di Berlin banyak juga Ausländer. Jadi orang-orang pada biasa, terutama yang tinggal di Mitte seperti itu, banyak yang orang-orang yang get used to orang-orang asing yang tinggal di Berlin. So gampang untuk memakai bahasa Inggris di sekitarannya. Dan itu terkadang yang membuat kita tidak motivasi untuk belajar bahasa Jerman, karena okay, I can use English anyway, something like that. So well, I have to face the reality. Saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya harus belajar. Akhirnya saya belajar bahasa Jerman, dan sekarang masih dalam tahap belajar juga ya sehari-hari. So dengan suami kita di rumah pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang kita pakai Jerman, tapi dan ibu mertua saya harus bahasa Jerman, dan keluarga suami juga saya harus bahasa Jerman karena orang tuanya tidak bisa bahasa Inggris, so saya harus belajar bahasa Jerman dan mereka. Tapi dengan suami pertama-tama kita bahasa Jerman, tapi kalau saya sudah I cannot explain, then gua switch ke Inggris karena suami saya Inggrisnya juga oke, bagus. Oke. That's number 2. Number 3. I hate it. Orang-orang Jerman itu rude and cold. Rude, gak begitu rude ya sih sebenarnya. Sebenarnya cold, flat hard, like that. Gak ada reaksi gitu loh. Jadi serius seperti itu atau terlalu curiga. Dari yang saya itu lihat, because I was in US before. Kalau di Amerika itu kan sangat-sangat friendly ya. You don't know who's the person and then you just say, "Hi, how are you?" You never do that in Germany. Hello. You do that, mereka akan melirik mata. Who do you think you are? Do I know you? Huh? Like that. Okay? It's a kind of like a cold heart. Tapi setelah kamu mengenal dia dan dia senang dan kamu, friendly-nya bukan main, senang sekali. So itu tipikal yang saya tahu dari orang Jerman, dan saya lihat dari suami saya juga. Suami saya kalau jalan itu kayak serius gitu ya, serius ke orang ya. Kayak kalau saya perkenal ke teman saya serius awal-awal, tapi setelah melted itu dia mulai something gitu, so different ya, like that. So sepertinya mereka itu tidak mau privacy, sangat besar, sangat penting buat mereka. Tidak mau terlalu seperti terkesan friendly, tapi setelah jadi kenal maka mereka bisa sangat-sangat friendly seperti itu. Seperti waktu di Norway, karena di Norway juga dulu saya banyak kerja ya dan teman-teman dulu di situ tuh orang Norway itu juga serius. Tapi pas hari Jumat misal minum semacamnya mereka, setelah minum banyak beberapa jadi friendly sekali, a kind of like that, you know. Forget it. Okay. Dan yang keempat, weather, cuaca. I hate to be honest ya. Cuaca di Jerman ini kan dengan negara bagian Eropa itu kan 4 cuaca ya. The most I hate itu adalah musim winter. Winter gimana ya, kayak gloomy. Ini makanya saya tutup. Hari ini prediksi 98% katanya hujan. Yes, tadi hujan terus. Kemudian tiba-tiba matahari muncul. Dalam 10 menit gloomy lagi. So it's the gloomy day. Hari ini adalah weekend, so lazy day. Jadi hujan, tapi hujan berhenti lagi, matahari muncul. Especially waktu winter itu
people behavior itu berubah juga. Mood orang berubah di sini seperti moody. Kalau winter jujur moody. Tapi kalau sama, oh everybody so sweet, like smile. Ini experience saya, oke. Happy, like oh the sun coming, smile, seperti bahagia, benar loh. Tapi kalau udah winter masuk, it's a depression season. You know, everybody like face like that, okay? That's what I think ya. Itu menurut saya ya. I hate weather, especially winter. I like summer. Next one. It's flat, no mountain. Yes, I like hiking. Especially buat Berlin. Mungkin in the south, yang tinggal di south, mungkin ada mountain. Especially yang Saxony itu, kita makanya suka liburan. Kalau summer kita suka liburannya ke Saxon karena bisa ke Swines itu yang untuk hiking atau ke Pines atau banyak hiking spot di situ. Tapi kalau di Berlin ini cenderung flat kan dia, tidak ada gunung gitu loh. Jadi park-parknya juga kita ada park dekat rumah kita ini sedikit high dia, katanya the highest point Teval ya, the highest point in Berlin. Situ kita suka jalan ke situ karena saya suka hiking. Dulu waktu saya di Malaysia suka hiking dan teman-teman angel saya, teman-teman kantor saya, kita punya grup, jadi kita setiap weekend selalu hiking. So I love nature, saya suka nature. Number 6, the rules not flexible. Exactly, peraturannya itu gak fleksibel dalam arti seperti ini. Come on ya, saya punya ada experience dulu kemarin waktu saya mau melahirkan. Ada sesuatu yang saya rasa mereka tuh harus sedikit, please be patient, compromise a bit please gitu loh. Compromise dulu, tolong jangan terlalu tidak bisa rulesnya seperti ini gitu, seperti itu, nggak fleksibel gitu lah, please lah. Tidak bisa, pokoknya begini harus begini, nggak bisa gini harus begini. I cannot, really, I just please help me. I'm pregnant that time. Cannot have to be like this. For example, like that. Di bagian banyak hal orang-orangnya juga staff yang nggak bisa harus begini. Come on, kadang-kadang kita bisa buat assumption untuk sesuatu, kan? Di kantor juga kita follow rules. Saya kebetulan orang HR, ada rules untuk employee, yes, tapi terkadang kita buat assumption juga. Tuh, saya sampai emosi nih tuh untuk menjelaskannya. Dan suami saya juga mengerti, dan suami saya juga kadang-kadang piece off juga sama hal yang seperti ini. Please, ini untuk kasus yang seperti ini kasih dong assumption setidaknya. Nggak bisa harus seperti ini. Kenapa? Saya ngerti, saya bilang saya ngerti. Saya terangkan suami kadang-kadang saya emosi juga suami saya. Saya ngerti karena dia staff, dia nggak bisa ngambil keputusan. But at least ya, you punya boss ya. Pick up that one. I will talk to my boss. Mungkin bos bisa kasih assumption dan approve. Tapi ini enggak mau. Ini. Sepertinya mereka tuh kayak mesin gitu loh. Datang kantor, ini nggak bisa, ya, selesai. Come on, banyak case yang berbeda-beda. Setidaknya dengarkan ya, dan tampung. Oke, saya bicarakan kalau kamu seorang staff gitu ya, misal tidak pembuat keputusan. Ya, saya mengerti. Bisa jadi seperti itu. Tapi that's the thing is I don't know, it's hard to describe, but there's things I hate. It's not flexible, like, okay, here we go. Let's go to the next one. Number 7, ambulance. Serana itu apa? Serana ambulans tuh ngeong. Like every time I can say. Saya nggak kebayang kalau saya nggak tinggal di pusat kota banget ya. Saya nggak kebayang tinggal di pusat kota itu kadang-kadang ributnya ngeong 112 atau ambulans 112 fire mobil fire itu mobil kebakaran. Kadang buat telepon setiap banyak orang sakit, banyak orang celaka atau apa semacamnya. Saya juga nggak tahu. Di awal-awal saya I hate it. Really, just my ear like burn, kayak terbakar telinga itu. But that's I hate, but can compromise. But I just put it on list ya.
Okay, here we go. I have so many lists, guys. But I can, yeah. Borders on the street. Khusus Berlin, saya rasa ini borders itu blind line untuk itu tuh banyak sekali di situ tuh. Kadang-kadang saya bingung itu buat jalan itu perbaikan jalan kok sampai setahun. Ini ada daerah dekat saya itu sampai setahun nggak beres-beres, ya. Katanya Jerman ini kerjanya cepat, gak beres-beres. Saya juga tahu kenapa. Gara-gara itu suka macet ya, mobil macet jadinya. Borders lain, jalan-jalan, buff, something itu banyak border itu apa itu namanya palang-palang itu. I hate it. Really. Okay, next. Cars in parking. Well, this is a little bit good. Ini bagus tapi kadang-kadang menyebalkan. Maksudnya kamu tuh harus parkir di tempat parkir true yang ada parking lotnya. Kamu masukin tiket keluar, kamu bayar tiket keluar. Itu berapa jam mau masukin? Oh, saya planning mau stay di sini, parking mobil saya di sini 3 jam. Lu masukin rata-rata oke 1 euro per jam atau 2 euro per jam. Oke, times 3 jam kira-kira saya masukin 6. Bub. Keluar tiket keluar. Kan seperti itu. Dan harus nyari kan ya. Kadang-kadang mau nyari parkiran yang gratis, jauhnya minta ampun ke sono, Bo. Saya tujuannya ke restoran ini, saya harus parkir di sana, jalan lagi gitu ya. Atau ya harus seperti itu, ya. Atau parkiran nunggu parkiran di 3 jam, ternyata 3 jam 5 menit semacamnya. Prong, kebetulan controller dapat kena hanya beda 5 menit. Bup, you kena denda lagi 35 euro lagi tambah hanya dalam 5 menit. So this I hate it. Mungkin karena di Indonesia bebas parkir ya, dimana aja tinggal kasih tukang parkir atau parking itu tukang bahasa Indonesia parkir ya, tukang parkir tinggal kasih 2.000, 3.000 oh 5.000 ya. You can stay there 24 hours sampai tukang parkirnya balik ke rumah. Bisa ya. Di sini kagak. Jangan parkir sembarangan. Nanti lu parkir sembarangan, nanti itu ada orang komplain, apalagi lu blok itu ada jalan khusus, kan ada itu jalan parkir ke rumah orang atau jalan untuk sebenarnya tujuannya untuk fire jika ada suatu insiden, itu kan nggak boleh diparkir di situ. Lu iseng-iseng oke, ada yang kosong, itu nggak bisa, walaupun kelihatannya bisa di situ, tapi nggak bisa karena itu ada blok, bisa untuk in case ada emergency. Lu parkir di situ. Orang Jerman apalagi ya suka komplain ya. Dia lihat tuh, dia bisa call itu, ada yang parkir salah di sini. Tuh tukang parkir datang bawa tuh drag, bawa tuh mobil ke tempatnya. Lalu lu datang, mana mobil saya? Oh my god. Dan you datang ke sana, maybe you will pay 100 euros or more something. Itu bisa kejadian. Okay. Next, let's find it. Looking flat in Berlin. Looking flat in Berlin itu seperti mencari emas di dalam karung. Susahnya bukan main, ya. Kadang-kadang dapat, tapi harganya mahal banget. Oke. Kalau kamu pengen dapat di mitte atau di center kota, persiapkan 1.000 euro ke atas ya, untuk ukuran yang kecil sekalipun. Oke, seperti itu. Susahnya bukan main. Ada kadang-kadang orang pengalaman dalam setahun ganti tempat wohnung atau tempat tinggal, wohnung namanya di Jerman, sampai 4-5 kali. 3 bulan di sini, 2 bulan di sini, bulan segini. Ya oke. It's very difficult to find a flat here. And it's very expensive nowadays, especially di Berlin ya. Rising price dia, harga dia makin naik aja. Yes. So sebelum datang ke sini ke Jerman, persiapin cari wohnung lagi untuk tinggal dan siapkan. Saya rasa sekarang pasti di atas 300 ya. Dulu saya datang ke sini kan belajar ya sebagai student, saya tinggal di student apartment, itu saya bayar 360. Sekarang saya rasa sudah 400-an. Saya ambil yang Ansel apartment. Saya nggak mau share dengan yang lain dan orang-orang, so saya punya apartemen sendiri kecil, ukurannya cuma 16 kali ya, tapi ada toilet di dalam, dapur di dalam semacamnya. I need privacy, so I choose that. Sangat murah harganya,
dengan harga segitu. Oke, berapa ya harganya? 3.000, berarti sekitar 6 juta 7 juta ya per bulan. Oke. Next one. Sunday clothes. I hate it, but I totally understand it and I like it somehow at the end. Toko-toko di hari Minggu tutup. Ingat saudara-saudara yang Anda berlibur atau yang Anda datang ke Jerman, hari Minggu toko-toko tutup karena saatnya untuk istirahat. Di awal-awal saya datang tuh saya bete karena Minggu kan di Indonesia kan tempat untuk saatnya kita keluar, nge-mall semacamnya, kebiasaan gitu kan ya. Tapi di sini enggak, saatnya untuk istirahat. So tutup semuanya, like a lazy day, spend time with family, which is good. At the end I like it. That's how it's supposed to be. People need a rest. Ya, tapi banyak orang yang hate it when in the term of emergency, something I need it. You know, it's a time to hang out after working whole week ya. Sepanjang minggu kerja kan pengen hangout tuh. Di mana jadi hangoutnya ya di park, di taman begitu jadinya, atau di restoran deh. Restoran buka ya, ada sebagian restoran yang tutup tapi sebagian juga buka untuk Sunday because it's a time to meet up friend ya. Okay, the next one. I hate it. Bargeld, cash. Di mana-mana banyak sini cash. Orang Jerman, oke, negara yang modern, tapi masih sangat menjaga-jaga privacy. Mereka tidak mau share. Jadi menurut mereka pakai credit card semacamnya itu berarti men-share data diri kamu. Jadi mereka sedikit gimana ya, kayak tidak mau membagi ke situ. Hasilnya mereka suka bayar cash, bargain. So I hate it because saya suka pakai kartu dan saya banyak kartu-kartu tapi cashnya kadang-kadang cuma 20 euro. Kadang-kadang memalukan jika hangout dan teman, ternyata di restorannya tidak bisa. Kejadiannya saya dulu pertama kali gitu ke restoran Indonesia, ternyata di restoran Indonesianya tidak bisa pakai card, pakai bargain. Akhirnya saya ngutang, kan malu. Nyeot. So, I hate it, but it's okay. Can compromise just to share it, yeah. Alright, here we go. That's things I hate about Germany specific di Berlin. Nanti Detektif Sansan akan membahas ke yang lain-lainnya. Sekali lagi saya mau bilang ini based on the experience saya, pengalaman saya. Yang lain mungkin setuju, yang lain mungkin tidak setuju. Tapi ini menurut saya. So gimana? Yang pada nonton ketawa-ketawa karena sudah pengalaman, ih bener seperti itu enggak? Atau menurut lu aja, gue seneng sama yang ini. Bisa jadi, karena pendapat orang tuh beda-beda. So kalau ada komen semacamnya atau kamu komplain atau kamu mau menambahkan, bisa buat komplain komentar di bawah ya. Saya dan senang hati membuka supaya Detektif Sansan semakin giat melakukan banyak hal. Oke, saya suka sharing. Terima kasih semuanya. Nanti tunggu kelanjutannya ya. Saya akan bahas mengenai konten judul-judul lainnya. Things about Germany and anything. Oke, bye-bye guys. Cheers.